Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 PSPPA Angkatan 3 Stikes BPH Tasikmalaya. Di sini kami akan menampilkan video edukasi mengenai home care pada pasien gagal ginjal. Selamat menyaksikan. 우린 뼛속까지 다름 아이 창피하다가도 멍석 깔면 바름 Born skinny bitch 앞만 살쪄도 난 마름 계산은 느려도 눈치는 빠름. Penyakit ginjal kronis merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia, yaitu pada tahun 2010 menempati peringkat ke-18. Sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 1,2 juta orang meninggal dikarenakan gagal ginjal. Apa sih fungsi ginjal itu? Fungsi ginjal sangat penting bagi tubuh kita, yaitu untuk mempertahankan keseimbangan cairan dalam tubuh ataupun elektrolit. Selain itu juga dapat mengatur kinerja berbagai hormon penting dalam tubuh kita. Selain itu, fungsi ginjal dapat memastikan pembuangan toksin yang ada dalam darah kita melalui urin. Gagal ginjal akut maupun kronis dapat menyebabkan ganggunya fungsi ginjal atau dapat menimbulkan ginjal tidak dapat berfungsi seperti sedia kala. Nah, untuk gagal ginjal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gagal ginjal akut dan yang kedua ada gagal ginjal kronis. Nah, untuk gagal ginjal akut ini itu terjadi penurunan fungsi ginjalnya secara cepat. Sedangkan yang kronik itu penurunan gagal ginjalnya secara perlahan atau bertahap. Untuk penyebab gagal ginjal akut ini yang pertama itu bisa karena dehidrasi berat. Jadi kita tidak boleh menunda-nunda haus. Kemudian yang kedua ada obat-obatan. Obat-obatan ini seperti golongan makrolida itu bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Kemudian ada infeksi berat, ada penyakit jantung, ada infeksi saluran kemih karena tadi termasuk infeksi berat juga, dan autoimun itu juga bisa sebagai penyebab dari gagal ginjal akut. Jadi penurunan fungsi ginjal itu bisa secara cepat. Selanjutnya ada penyebab gagal ginjal kronis. Yang pertama adalah komplikasi dari penyakit seperti diabetes, kemudian hipertensi. Yang kedua ada lanjutan dari penyakit gagal ginjal akut. Kemudian ada pun gejala dari gagal ginjal. Yang pertama, jumlah urin berkurang atau sama sekali tidak ada. Yang kedua ada bengkak pada kaki. Yang ketiga ada sesak napas. Yang keempat ada mual muntah. Yang kelima anemia. Yang keenam penurunan kesadaran, dan yang Untuk diagnosis gagal ginjal dapat ditentukan dengan menggunakan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dilakukan USG, dilakukan CT scan, dan juga biopsi ginjal. Nah, apabila fungsi ginjalnya itu semakin menurun, maka harus dilakukan tindakan hemodialisis atau transplantasi ginjal, di mana hemodialisis atau yang disebut dengan cuci darah adalah suatu prosedur yang bertujuan untuk menggantikan fungsi ginjal akibat kerusakan pada organ ginjal tersebut. Sementara transplantasi ginjal atau pencangkokan ginjal itu adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk menggantikan organ ginjal yang mengalami kerusakan akibat gagal ginjal kronis stadium akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, ya Bu. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Willy. Saya apoteker dari klinik BPH. Di sini saya akan melakukan home care kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia dan ada waktu, Bu? Iya, saya bersedia dan kebetulan ada waktu. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, sekarang bagaimana kondisi Ibu? Apakah sudah sehat? Apakah sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, Bu? Untuk sekarang saya tidak ada keluhan,
biasa beraktivitas seperti biasa. Ya, kalau begitu alhamdulillah ya Bu, berarti sudah sehat. Nah, saya boleh minta melihat obat yang digunakan? Ya, boleh. Kebetulan ini di atas meja obatnya. Ya, sebentar ya Bu, saya lihat dulu. Untuk penggunaan obatnya, apakah itu selalu minum obat teratur Bu? Setiap hari dengan waktu yang sama? Kalau minum obat saya suka lupa, suka kelewat waktunya. Jadi menurut saya ya Bu, untuk mencegah terjadinya kelupaan, lebih baik Ibu set alarm pada jam waktu minum obatnya. Jadi biar gak lupa dan biar penyakit Ibu juga cepat sembuh Bu. Oh iya, nanti saya coba ya. Ya, dan untuk mengenai efek samping Bu, apakah setelah minum obat ini ada reaksi efek samping? Untuk saat ini belum ada efek samping. Nah, Bu, kalau misalkan suatu saat nanti ada reaksi dari efek samping obat ini, lebih baik Ibu segera konsultasi ke dokter ya Bu. Ya, Kemudian Bu, selain dari pengobatan farmakologi, ada juga pengobatan non farmakologi, yaitu tanpa menggunakan obat-obatan. Untuk dari tugas sendiri itu harus diet garam, mengurangi konsumsi garam, kemudian mengurangi konsumsi protein, seperti contohnya misalkan daging ayam ya Bu, itu harus dikurangi Bu. Terus kalau misalkan mau makan daging ayam juga tidak boleh sama kulit. Terus telur juga Bu, kalau misalkan mau konsumsi telur, cukup putih telurnya aja. Nah, untuk kuning telurnya tidak boleh dimakan. Kemudian apa saja? Iya, bisa apa saja. Kemudian untuk air minum, konsumsi air minum itu juga harus dibatasi Bu. Karena kan awalnya Ibu ada gejala udahnya Bu. Takutnya dengan kelebihan cairan bisa menimbulkan kembali udahnya. Iya.